Jumpa kembali dengan saya Ronald Binham. Di video ini saya akan share tutorial PowerPoint khususnya untuk Anda yang masih pemula ya, untuk membuat slide presentasi. Jadi kalau Anda memang masih pemula dalam hal menggunakan PowerPoint untuk membuat slide, ada beberapa hal ya yang harus Anda pahami, bahwasanya fungsi dari penggunaan slide itu adalah sebagai media visual. Jadi usahakan untuk konten yang Anda tampilkan itu singkat, bukan file materi asli Anda copy, Anda paste, Anda tempatkan di PowerPoint. Tidak seperti itu, tapi tampilkan hanya poin-poinnya saja. Nah, sebelum membuat slide PowerPoint, di awal yang harus Anda perhatikan adalah apakah Anda akan menggunakan font custom atau font bawaan. Font custom itu adalah font yang perlu Anda install dulu. Kalau font bawaan itu adalah font bawaan instalasi dari OS yang Anda install di komputer atau laptop Anda. Misal Anda menggunakan font bawaan, Anda bisa langsung menggunakannya ya, tanpa perlu install. Tapi kalau misalnya Anda menggunakan font custom, Anda perlu install dulu. Bagaimana cara menginstalnya? Untuk font custom, Anda bisa dapatkan di fonts.google.com. Ini alamat situsnya. Nah, di sini yang perlu Anda perhatikan adalah untuk teks headline. Kalau untuk teks body, Anda bisa menggunakan font standar. Nanti saya tunjukkan ya, font standar, jadi tidak perlu di-install. Tapi untuk headline-nya Anda bisa install font custom. Contohnya, ini yang sering saya pakai, namanya Oswald. Silakan Anda buka, kemudian download. Ini fontnya ya, sudah terdownload. Kemudian silakan Anda double klik, Anda buka. Di sini bagian statik Anda klik. Ini boleh di-ekstrak dulu, boleh juga langsung Anda install di sini. Anda install yang reguler. Install, klik install ya. Kemudian close. Lalu install yang bold. Cukup dua itu saja, tidak masalah, reguler dan bold. Kemudian close. Misalnya Anda sudah membuka PowerPoint seperti ini, agar fontnya masuk, Anda harus close dulu PowerPoint-nya. Sehingga nanti pada saat Anda klik di bagian sini, akan muncul font Oswald. Jadi fontnya akan muncul di sini. Setelah font custom sudah Anda install, misalnya Anda ingin menggunakan font custom, nanti berikutnya adalah Anda harus menentukan dulu skema warna. Anda harus paham bahwa di PowerPoint itu ada banyak skema warna yang bisa Anda gunakan. Caranya Anda klik desain di sini, lalu klik di bagian sini, more colors. Anda bisa tentukan skema warna yang akan Anda pakai. Karena kalau tidak Anda tentukan, nanti skema warnanya akan menggunakan defaultnya seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti Anda gunakan skema warna, klik desain, more, bisa pakai yang ini ya, atau yang ini misalnya. Kita klik aja. Maka secara otomatis klik home, di sini akan berubah. Jadi tema warnanya akan berubah. Berikutnya, kalau Anda sudah menentukan fontnya, kemudian Anda sudah menentukan tema warnanya, tentunya Anda harus menyiapkan kontennya. Ini dipilih slide layout ya, pilih blank. Silakan Anda ketikkan dulu konten di setiap slide. Misalnya saya akan bikin judulnya dulu. Cara memasukkan tulisan, klik insert ya, lalu text box. Kita klik di lembar kerja. Seperti ini. Ini untuk judul ya. Di sini biasanya saya akan langsung ganti fontnya. Untuk judul saya akan gunakan Oswald. Nah, kemudian ini kita biarkan dulu ya, seperti ini. Intinya kita sudah punya judul. Kemudian kita masuk ke slide 2. Di slide 2 ini Anda mau kontennya apa? Caranya sama, klik insert, kemudian text box. Misalnya daftar isi. Di sini ganti Oswald. Kemudian kita tulis nih masing-masing poin yang akan dibahas. Caranya sama, klik insert text box untuk memasukkan tulisan. Yang pertama ini kita tulis poin pertamanya yang akan dibahas.
Kemudian kalau Anda ingin menambahkan poin baru, Anda bisa Ctrl D ya. Atau klik kanan, copy, lalu klik kanan, paste. Kemudian Anda tempatkan di bawahnya. Kemudian silakan diganti. Kalau ingin menambahkan poin baru lagi, Ctrl D boleh, klik kanan, copy, lalu klik kanan, paste juga boleh. Kemudian silakan diganti. Kalau ingin menambahkan lagi, Ctrl D. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke slide ketiga. Slide 3 ini akan saya isi, misalnya kita isi di sini ya, di slide 3 dengan poin pertama kita bisa copy, kemudian kita paste. Kita bisa ganti nih fontnya. Kemudian di bawahnya kita tambahkan lagi sesuai dengan materi yang kita sudah siapkan. Caranya sama ya, untuk masukkan teks. Ini kita ganti. Kemudian tambah penjelasannya. Kemudian kalau misalnya kita mau buat text box baru, sekali lagi Ctrl D ya, kita duplikat. Kemudian kalau mau menambah, silakan di enter. Klik insert. Di sini saya akan tambahkan ada 3 poin di sini. Kemudian kita duplikat, Ctrl D ya, sekali lagi untuk menduplikasi text box caranya Ctrl D atau klik kanan copy, kemudian klik kanan paste. Ini adalah contoh awal, jadi kita buat outline-nya dulu seperti ini, supaya nanti kedepannya lebih mudah, jadi Anda hanya akan fokus ke desain. Lakukan hal seperti ini nanti kalau Anda buat slide sampai dengan slide terakhir. Karena ini hanya contoh, jadi saya cukupi sampai di sini ya, ada 5 slide. Langkah berikutnya, kita akan atur nih, kita atur garis tepinya, kita buat garis tepi, view, kemudian guides. Nah, kita buat garis tepi, di sini kan ada garis, kita arahkan kursornya sampai ada tanda seperti ini, lalu klik geser ke sebelah kiri. Kita buat batas tepi kiri 15,00. Kemudian klik kanan, saya ulangi ya. Ini kita hapus dulu. Saya ulangi caranya, klik kanan, add vertikal. Kita klik geser ke kanan. Ukurannya sama. Kemudian tepi atasnya kita atur. Kita misalnya mau buat 760 boleh. Nanti bawahnya kita buat juga add horizontal 760. Jadi nanti pada saat kita mendesain, usahakan agar teksnya tidak keluar dari garis tepi. Sehingga nanti kita bisa bikin slide presentasi yang rapi, yang menarik. Jika garis tepi ini sudah dibuat ya, artinya kita sudah punya outline nih ya. Kita sudah punya outline. Pada saat kita sudah punya outline, langkah berikutnya tentu kita harus punya rancangan desainnya. Mau diapakan? Layoutnya mau seperti apa? Misalnya di slide 1 sini. Anda nanti maunya bagaimana? Misal saya maunya seperti ini. Jadi di slide 1 nanti tulisannya akan saya buat besar. Jadi kita klik di bagian sini, uppercase. Kemudian kita bisa besarkan nih.
pakai Oswald. Misal kita buat seperti ini. Kita buat tulisannya agak besar. Langkah berikutnya, kita juga bisa atur nih tulisannya, jarak antar baris tulisan. Caranya klik home, kemudian paragraf di bagian sini. Ini line spacing. Kita klik multiple, kemudian kita bisa ketikkan 0,9 misalnya. Kemudian klik OK. Otomatis nanti akan lebih rapat. Kemudian yang di bagian sini kita juga bisa rapikan. Cara merapikannya, klik shape format, lalu line left, supaya rata kirinya sama. Kemudian kita geser kiri, kita paskan pada garis. Kita buat seperti ini. Di sini, ini nanti fontnya Oswald ya, masih ya, tidak perlu diganti. Kemudian bikin center, lalu kita besarkan uppercase. Setelah itu kita besarkan lagi. Shape format line middle. Line center maksud saya. Jadi nanti di bagian sini tulisannya akan kita buat di bagian tengah. Kemudian di sini kita atur garis dulu yang di sini. Klik kanan. Saya akan buat seperti ini. Kemudian di sini ini akan saya geser. Saya tempatkan. Kemudian ini saya geser. Ini saya akan buat uppercase. Lalu ini saya buat uppercase. Shape format line center. Ini berarti ada di tengah ya. Kalau kita tarik garis 0,00. Kemudian ini akan kita buat center juga. Kemudian kita tempatkan. Ini tempatkan di tengah persis. Kita coba geser. Kita bisa besarkan. Nah, di sini kan belum ada gambarnya nih. Ini belum ada gambarnya. Ini belum, ini belum, ini belum. Tapi setidaknya kita sudah punya gambaran. Untuk di salah satu, misalnya gambaran kita, nanti di sini ada gambar. Saya akan gunakan bantuan ya, shape. Jadi contoh misalnya ini nanti gambar. Send to back. Saya ganti dulu warnanya. Saya kasih warna yang beda ya, seperti ini. Jadi ini nanti, ini gambar. Kemudian di sini, daftar isi. Di bagian daftar isi ini nanti kan ada 4 poin. Kita bisa buat 4 poin ke bawah seperti ini. Bisa juga kita buat jadi seperti ini juga boleh. Tapi tentu nanti kita akan sesuaikan. Desainnya akan kita sesuaikan. Kita coba buat dulu, kita atur. Jadi kurang lebih nanti layoutnya akan seperti ini. Di sini nanti kita misal tidak mau menambahkan gambar juga bisa. Kita bisa tambahkan dengan menggunakan shape. Kemudian di bagian sini apakah mau menggunakan gambar atau tidak, atau hanya akan menggunakan kombinasi shape, juga perlu dipikirkan. Idenya juga perlu dipikirkan. Contoh misal di sini nanti saya maunya seperti ini. Ada 3 shape atau 4 shape. Kemudian tengah sini akan saya kasih shape di bawah tulisan. Jadi sudah punya konsep. Kemudian di bagian sini nanti akan ada gambar. Kemudian di sini nanti juga akan ada gambar. Contoh misalnya nanti untuk penempatan gambarnya kita bisa buat seperti ini. Nah, agar ini lurus,
Shape format align top, jadi rata atasnya sama. Align distribute horizontally. Jarak antara 1, 2, dan 3 itu sama secara horizontal. Atau misal Anda ingin atur lagi juga bisa. Misal ini Anda geser sampai batas garisnya, boleh. Tapi ini juga harus disesuaikan. Tulisannya disesuaikan. Jadi nanti ini berisi gambar foto. Jadi kita harus merancang layoutnya dulu. Kalau tidak dirancang ya kadang-kadang kita bingung mau dibuat seperti apa layoutnya. Tapi kalau sudah kita rancang seperti ini enak. Kemudian di sini nanti kita akan kasih gambar. Saya kasih contoh, misalnya saya tambahkan shape ya. Oke, saya tambahkan shape. Jadi di sini nanti akan ada gambar. Sekarang kita akan coba terapkan. Kita akan realisasikan idenya. Tentu kita harus mencari gambar-gambar pendukung yang relevan dengan kontennya. Nah, bagaimana caranya? Anda bisa download gambarnya di situs seperti misalnya unsplash.com. Boleh cari di situs unsplash.com. Kemudian boleh juga cari di pexels.com atau situs-situs yang lain. Kita kasih contoh ya, untuk mendapatkan foto dari situs seperti Unsplash ini, kuncinya ada di kata kunci. Jadi gunakan kata kunci yang relevan dengan kontennya. Gunakan kata kunci berbahasa Inggris. Nanti jika sudah ketemu dengan gambar yang diinginkan, kita coba cari misalnya yang ini ya. Kalau misalnya Anda mau pakai, Anda silakan klik. Kemudian download free. Kemudian Anda pilih yang bagian medium, Anda klik. Otomatis ini gambarnya terdownload. Sama di Pexels juga sama. Misalnya seperti ini. Selalu gunakan kata kunci bahasa Inggris ya, karena ini situs luar negeri. Silakan Anda cari. Bahkan Anda juga bisa filter. Di sini ada filternya. Orientasinya yang mau seperti apa? Horizontal atau vertikal? Atau square? Misalnya vertikal, klik bagian vertikal. Sehingga kita akan ditunjukkan gambar-gambar yang ukurannya vertikal. Misal sudah ketemu gambar yang kita inginkan, sama, kita klik atau klik kanan, open link, a new tab. Boleh seperti itu juga. Misalnya gambar-gambar sudah kita kumpulkan ya. Jadi kalau saya bikin slide itu biasanya gambar memang saya kumpulkan di awal. Kecuali di tahap awal tidak menemukan gambar yang sesuai, baru saya tinggal. Nah, sekarang kita terapkan bagaimana penggunaan gambar. Nah, di sini untuk menggunakan gambar. Untuk yang pertama, kita masukkan dulu gambarnya. Caranya klik insert pictures. Di sini kita bisa masukkan gambar dari komputer atau laptop jika memang kita sudah menyiapkan gambarnya di komputer atau laptop. Tapi misalnya gambarnya ada di PowerPoint, kita klik di bagian sini, stock image. Jadi ini beda, kalau ini nanti diklik, otomatis nanti akan muncul pop-up di mana Anda bisa memasukkan gambar dari komputer atau laptop. Bisa juga Anda menggunakan foto yang tersedia di PowerPoint. Klik stock image. Kemudian Anda cari foto Anda. Di sini karena saya sudah tahu ya ada foto yang bisa saya gunakan, maka saya tinggal ketikkan kata kunci saja.
Nanti kalau ingin memasukkan fotonya tinggal diklik. Contohnya yang ini, diklik saja, lalu klik insert. Jadinya kan seperti ini. Nah, di sini kita bisa atur ukuran gambarnya. Misal kita mau masukkan gambarnya kan ukuran penuh, maka kita klik crop di sini. Aspek rasio, pilih 16:9. Kemudian klik, kemudian Anda tempatkan. Di sini kan shape tadi ya, hanya sebagai penanda di awal tadi. Maka ini akan saya hapus dulu. Selanjutnya kita tarik nih ke bawah. Tarik ke bawah. Otomatis seperti ini. Lalu kita tempatnya di belakang. Caranya klik kanan. Lalu send to back. Kemudian picture format crop. Kita bisa atur penempatan objeknya. Kita klik bagian pojok, kemudian kita tarik. Bisa seperti ini. Jadinya seperti ini ya. Nah, agar tulisannya ini lebih jelas, kita juga boleh kok tambahkan shape. Insert shape. Misalnya kita tambahkan shape boleh. Rectangle. Kita tambahkan dulu ya. Misalnya seperti ini. Kemudian shape outline. No outline. Lalu selection pane. Nah, shape-nya ini kita klik tempatkan di bawah teks. Kemudian ini kita bisa atur nih. Mau kita buat seperti ini juga bisa. Mau seperti ini juga boleh. Silakan nanti sesuaikan dengan kebutuhannya. Atau kita buat seperti ini juga boleh. Kita atur seperti ini. Kita tempatkan di bagian sini ya. Oke, kita arahnya atur ke sini. Kita potong yang bagian crop, yang bagian sebelah kanan. Lalu kita klik kanan, format shape, kita buat gradasi, gradient fill, directionnya pilih yang ini, linear right, pilih 3 saja, gradient stopnya, ini kita tempatkan di tengah. Kemudian kita atur warnanya, gradient stop 1, sesuaikan dengan warna background, misalnya putih, kita pilih putih, yang tengah, kita pilih putih juga, kemudian yang bagian gradient stop 3, putih. Bagian gradient stop 3, transparansinya kita atur. Gradient stop 2, kita pilih misalnya di sini 30%. Kita buat seperti ini boleh. Ini boleh dibesarkan lagi ya. Ini bisa diganti nih warnanya. Bisa kita ganti seperti ini kita ganti juga bisa. Jadinya seperti ini. Atau misalnya kita buat tetap hitam juga boleh ya. Kita tambahkan lagi ukurannya misalnya. Hasilnya seperti ini bisa. Atau boleh juga kita tambahkan shape. Shape format. Kita pakai yang ini. Misal kita buat seperti ini, kita tambahkan frame seperti ini juga tidak masalah. Kemudian di sini outline-nya kita hapus ya, shape format, shape outline, no outline. Kemudian warnanya kalau mau diganti juga boleh. Bisa pakai warna seperti ini. Hasilnya seperti ini. Atau kalau kita mau pakai cara yang lain, kita copy dulu. Misal kita tidak mau pakai gradasi, ya kita tinggal atur crop, kita posisikan dulu, kemudian kita kecilkan.
Jadi kita juga bisa buat yang seperti ini ya. Atau ini kita buat panjang. Kemudian ini kita buat panjang. Crop. Kita atur posisi objeknya. Kita potong yang sebelah kiri. Kita buat seperti ini juga boleh. Atau boleh juga ini saya akan atur dulu. Misal kita mau buat seperti ini juga. Artinya dari satu konten kita bisa bikin beberapa model desain. Kemudian kita masuk ke sini ya. Masuk ke daftar isi. Nah, untuk daftar isi ini silakan nanti disesuaikan. Kita akan menggunakan shape. Kita ketikkan shape. Shape, send backward, send to back. Kemudian shape outline, no outline. Di sini kita bisa tambahkan nomor, insert shape, kita pakai shape ya. Misalnya kita pakai shape yang ini bisa. Kita coba atur dulu. Kemudian tekan Ctrl di keyboard, klik pada shape yang rounded corners, lalu yang shape daun, karena bentuknya kayak daun, merge shape, fragment. Kemudian yang di bagian sini silahkan diganti warnanya. Kita buat lebih gelap. Lalu kasih nomor. Di sini kita ganti warnanya jadi putih. Kemudian ini kita grup dulu, grup duplikat. Kita bisa atur yang nomor 2 di sini boleh. Kita atur yang di bagian sini. Home, ganti warna putih. Kita sesuaikan. Kemudian kita ganti warna dari shape-nya. Kemudian kita akan duplikat, kita tempatkan di sebelah kanan. Send to back. Ganti warna putih. Kemudian duplikat, tempatkan di sini. Send to back. Kita ganti warna tulisannya jadi putih. Ini kita ganti warna shape-nya, shape format. Bisa kita pakai warna ini. Oke, jadinya seperti ini. Mau digeser juga boleh.
Misal kita buat seperti ini juga bisa. Ukuran 32, bold, kita letakkan di tengah juga bisa, align center. Bagian sini berarti 3, ini 4. Setelah daftar isi sudah selesai dibuat. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, di sini saya cukup tambahkan seperti ini saja. Kita tanpa gambar ya. Shape outline, no outline. Lalu diduplikat, Ctrl D, tempatkan seperti ini. Ganti warnanya. Duplikat lagi, ganti warna. Duplikat lagi, ganti warna. Lalu kita grup, Ctrl G ya. Kita geser seperti ini, send to back. Atau kita kembali dulu. Untuk send to back, klik kanan boleh send to back. Kemudian insert, kita tempatkan shape di sini. Align middle, no outline. Kita kasih warna putih. Kemudian bagian tulisannya kita seleksi. Klik kanan, bring to front. Jadi kita sudah mendapatkan slide untuk poin bahasan pertama. Nah, di bagian sini, misalnya di sini Anda mau kasih warna putih juga bisa ya. Saya warna putih, kemudian Anda kasih outline juga boleh. Jadi silakan nanti untuk Anda disesuaikan. Kalau warnanya putih tentu kita harus ganti warna tulisan biar kontras. Nah, kemudian kita masuk ke sini. Di sini kita bisa memasukkan gambar yang relevan misalnya ya. Intinya di sini nanti gambar ini akan saya hapus dulu. Klik insert. Kita bisa gunakan gambar dari komputer atau laptop yang sudah disimpan sebelumnya. Bisa juga menggunakan gambar yang tersedia di PowerPoint. Stock image. Di sini kita bicara tentang blok konseptual. Maka kita cari gambar yang relevan. Bisa pakai yang ini. Yang ini ya. Insert. Kita bisa atur di sini. Nah, kalau kita misalnya mau menghapus background ya, kita coba hapus background ya. Caranya klik di sini, remove background. Kemudian Anda perhatikan area yang berwarna pink itu adalah area yang akan terhapus. Kalau kita ingin objeknya ini tidak terhapus, maka warna pink yang ada di objek itu harus kita hilangkan. Jadi kita keep. Kemudian yang bagian sini, mark areas to remove. Supaya warnanya jadi pink. Kemudian klik. Nah, selanjutnya picture crop ini akan saya besarkan. Selanjutnya ini saya crop. Di sini saya akan besarkan. Kita buat seperti ini. Tulisan boleh kita besarkan. Kemudian yang terakhir yang bagian sini. Nah, kita akan gunakan teknik. Jadi nanti fotonya akan langsung kita sesuaikan bentuknya dengan shape ini.
Jadi ada caranya. Ini saya akan ganti dulu. Kita klik insert pictures, kita bisa masukkan foto dari komputer atau foto yang tersedia di PowerPoint. Misalnya yang ini, kita klik. Nah, kemudian ini saya akan kecilkan nih. Saya tempatkan di sini. Kemudian letakkan di belakang. Tekan Ctrl di keyboard, klik pada foto, klik pada save format. Kita klik intersect. Di sini saya kasih border. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita masukkan lagi foto. Bisa juga dari komputer atau laptop. Kita coba ya. Tekan Ctrl di keyboard, klik pada foto, klik pada save format, intersect. Kemudian yang terakhir yang di sini. Kita sesuaikan. Klik foto, klik save format. Seperti ini hasilnya. Nah, karena di sini ini kan backgroundnya warna putih. Di sini beda. Kalau kita mau samakan bisa. Saya akan samakan ini. Set. Saya bikin dulu. Warnanya akan saya samakan. Caranya eyedropper samakan dengan ini. Kemudian send to back. Yang ini picture format, lalu remove background. Ini kita keep. Ini kita keep. Di sini kita keep juga. Kemudian yang bagian sini kita keep. Kemudian klik di luar ya. Atau keep to change. Kemudian di sini ini bordernya kita hapus ya. Seperti ini. Ini kita crop. Sehingga warnanya lebih konsisten. Juga lebih menarik tentunya karena tadi di sini warnanya kan putih. Kelihatan kurang menarik. Sampai di sini Anda perhatikan ya. Slide yang dibuat. Yang terakhir, saya akan tunjukkan cara menambahkan animasi. Untuk di slide yang pertama di sini. Animasi, misalnya saya tambahkan di sini bisa. Untuk gambarnya tidak perlu. Fly in. Jadi untuk memunculkan pilihannya with previous. Lalu kita tambahkan animasi di bagian sini. Misalnya klik after previous. Jadi kalau di slideshow seperti ini. Untuk yang di sini juga sama. Kita bisa atur, misalnya dari kiri. Kemudian misal ini kita bikin dari kanan juga bisa, fly in, efek optionnya dari kanan, after previous. Atau kita bikin di sini with previous juga boleh.
Jadi nanti baru seperti ini. Kemudian yang di sini Anda juga bisa menggunakan cara yang sama. Kemudian untuk yang nomor 4, daftar isi. Kita pilih dulu startnya with previous animation pen. Kita bisa atur durasinya. Kemudian ini kita atur set efek optionnya ada di kiri. Kemudian fade after previous. Kemudian nomor 2 kita tinggal animation painter, kita duplikasi animasinya. Kemudian kita duplikasi juga kontennya. Kemudian dari sini kita duplikasi animation painter. Arahnya kita ubah dari kanan. Kemudian tulisannya seperti itu ya. Animation painter, klik. Animation painter, klik. Itu cara menambahkan animasi. Jadi seperti itu untuk tutorial PowerPoint untuk pemula. Ada banyak tadi yang saya ajarkan kepada Anda. Silakan nanti Anda praktekkan apa yang sudah saya tunjukkan ini. Dan sebelum saya akhiri, perlu sekali lagi saya sampaikan bahwasanya untuk slide yang baik itu kontennya ringkas. Kalau bisa Anda tampilkan tulisan yang ringkas, maka itu akan lebih baik. Ringkas di sini bukan berarti, tapi ringkas di sini harus tetap bisa menyampaikan pesannya ya. Artinya jangan sampai pesan intinya malah terpotong. Maka pintar-pintarnya kita memilih konten mana yang akan kita masukkan. Kemudian untuk gambarnya, pastikan atau usahakan gambar itu relevan dengan kontennya. Semoga tutorial ini bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali di video tutorial saya yang lainnya.